Ya, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zidna ilma wa razuqna fahmah. Baik para peserta ofisial yang saya hormati, sebentar kita tampilkan dulu ayatnya melalui aplikasi Maktabah Samila. Sebaik-baik aja. Sepertinya ada kendala ini, tak muncul. Coba kita ulang dulu ya. Surat Al-Isra ayat 66. Baik, siapa lagi yang membaca? Si Rafika atau Ridho? Rafika ya? Iya, Ustaz. Ya, Baik. Silakan kita mulai dari ayat yang ke-66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukumul ladzi, Tuhanmulah yang yuzji lakumul fulka, yang melayarkan untuk kamu al-fulka, kapal-kapal, fil bahri, di lautan, litabtaghu min fadlih, agar kamu mencari dari sebagian karunia-Nya. Innahu kana bikum rahimah. Sungguh kana bikum, terhadap kamu Dia Maha Penyayang. Ya. Wa idza massakumud durru fil bahr, dan apabila massakum, kamu ditimpa ad-durru, bahaya, fil bahri, di lautan, dhalla man tad'una, maka hilang man tad'una illa iya, semua semua yang biasa kamu panggil atau kamu seru, illa iya, kecuali Dia. Falamma najjakum ilal barri, tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, ilal barri a'radtum, maka kamu berpaling darinya. Kanal insanu kafura, dan sungguh manusia memang bersifat selalu ingkar. Boleh ya. Selalu ingkar. Apa amintum ayyakhsifa bikum janibal barri, maka apakah kamu merasa aman ayyakhsifa bikum janibal barri, bahwa dia tidak akan membenamkan bersama kamu janibal barri, sebagian daratan, au yursila alaikum hasiba, atau dia mengirimkan kepada kamu hasiba, yaitu angin yang membawa batu-batu kecil. Ya. La tajidu lakum wakila, kemudian
kamu tidak mendapatkan lakum bagimu wakila seorang pelindung. Am amintum iya. ayyubakum fihi taratan ukhra. Maka am amintum, kamu merasa aman ayyu'idakum fihi, bahwa ayyu'idakum, dia tidak mengembalikan kamu maksudnya mengembalikan ke laut, taratan ukhra, sekali lagi, fayursila alaikum qasifa, lalu dia tiupkan Yang lain ya. Ustaz? Nah, boleh kali yang lain ya. Atau sekali lagi boleh juga. Ya, sekali lagi. Lalu dia tiupkan alaikum qasifa, yaitu angin topan, minarrih, dari angin topan maksudnya, fayughriqukum bima kafartum, dan dia menenggelamkan kamu bima kafartum, disebabkan karena apa? Karena kekafiran kamu. Ya. Bisa enggak? Tsumma Ya, betul. la tajidu lakum alaina bihi tabi'ah. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan lakum bagi dirimu alaina bihi tabi'ah, dalam menghadapi kami, maksudnya siksaan kami, gitu kan? Bihi tabi'ah, Coba. artinya Bihi tabi'ah. Apa makna tabi'ah? La tajidu lakum alaina bihi tabi'ah. seorang penolong. La Kalau asal tajidu katanya lakum pengikut. alaina. Bentar. La tajidu, kamu tidak akan mendapati, mana yang dipa'il? Tabi'ah. Seorang penolong dalam menghadapi kami. Alaina. Tapi artinya itu seorang penolong. Jadi kalau diletter-letterkan, kalian tidak akan mendapati bagi kalian untuk menghadapi kami dengan peristiwa kalian ditenggelamkan itu seorang penolong. Itu letter-letternya begitu. Jadi kalau seandainya Allah tenggelamkan kalian disebabkan kekufuran kalian, la tajidu lakum alaina bihi tabi'ah. Atau kalau bahasa biasanya, la tajidu tabi'a lakum alaina bi. Cuman jumlah muqtaridah mengantarai antara lapas la tajidu dengan tabi'ah. Jadi menjadi maf'ul bi itu adalah tabi'ah. Itu yang diartikan dengan penolong. Nah, itu ya. Baik, itu ayat yang ke-69. Lanjut. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, yaitu kepada anak cucu Nabi Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami membawa mereka di darat dan di laut. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami memberi rezeki kepada mereka minat thayyibat, dari hal yang baik-baik. Wa faddalnahum, dan kami biasanya di situ diartikan untuk mana lebih bagusnya kata min itu diartikan dengan berupa yang baik-baik agar lebih pas maknanya. Dan kami memberi mereka rezeki berupa yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin, dan kami lebihkan mereka di atas kebanyakan, mimman khalaqna tafdila, dari makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Coba sebentar, ayat yang ke-70. Coba ulang lagi makna ayat yang ke-70. Dan walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam.
wa hamalnahum Mhm. fil barri wal bahr, dan kami angkut mereka Hmm. di darat dan di Hmm. laut, wa razaqnahum Ya. minat thayyibat, dan kami beri mereka rezeki berupa yang baik-baik, berupa Ya. hal yang baik gitu. Eh, Dan kami wa rezekikan mereka berupa rezeki yang baik. oh, dan kami beri mereka rezeki berupa rezeki yang baik, wa faddalnahum ala katsirin, dan kami melebihkan mereka di atas kebanyakan Dan mimman khalaq, kami melebihkan mereka dan kami melebihkan mereka ala katsirin, di atas kebanyakan mimman khalaqna, dari makhluk-makhluk yang kami ciptakan, tafdila, dengan kelebihan yang sempurna. Oke, cukup baik, itu sudah oke. Kata kit ya, atau bakul mutlak daripada kata fafaddalna. Maka diartikan di situ kelebihan yang sempurna. Baik. Sekarang kita lanjut makna mufradat. Kita lihat ayat yang ke-66 dulu. Apa arti dari yuzji? Yuzji, dia melayarkan. Ya, Allah menjadikan atau melayarkan, boleh. Kemudian litabtagu, Kita bertahu untuk kamu mencari. boleh. Agar kalian mencari, boleh juga. Agar Kemudian ayat yang berikutnya, massakum. masakum, menimpakan kamu. Apa arti secara bahasa massa itu? Massa. Ditimpa. Secara bahasa arti massa itu menyentuh. Menyentuh. Nah, itu mana bahasanya? Sama dengan la massa. Tapi di sini apabila ad-durru, bahaya itu menyentuh kalian, menyentuh kamu. Itu sama artinya memang untuk bahasa lebih mudah dipahami. Dan apabila bahaya itu menyentuh kalian atau menimpa kalian, fil bahri. Nah, fil bahri artinya Fil bahri, di bahrun, lautan. lautan. Di lautan. Kemudian dolla. Dolla, hilang. Hilang, baik. Siapa yang menjadi fa'ilnya ini? Apa set? Siapa yang menjadi fa'ilnya? Fa'ilnya orang-orang Allah. Fa'ilnya man tada'una. Ya. Maka hilanglah atau tidak ada lagi orang yang bisa kalian panggil minta pertolongan, tada'una. Tadi kan meminta, berdoa, memohon. Jadi tak ada lagi atau hilanglah semua orang yang kalian jadikan untuk minta tolong, tidak ada lagi kecuali yang satu, yaitu Allah. Ini juga disebutkan dalam surat Al-Ankabut itu, di akhir-akhir surat Al-Ankabut ada satu ayat tentang ini. Abu Jahal kalau dia pergi berlayar ke tengah laut, nah dia itu akan ketika bahaya mengancam itu akan meminta pertolongan kepada Allah. Tapi ketika Allah selamatkan sampai ke daratan, dia kufur lagi. Itulah model Abu Jahal. Baik, kemudian najakum. Najakum, dia menyelamatkan kamu. Ya, a'radtum. A'radtum, kamu berpaling. Ya. Apa amintum? Apa amintum? Apakah kamu merasa aman? Baik. Yakhsifa. Yakhsifa, dia menenggelamkan. Yakhsifa, dia membenamkan. Yakhsifa itu secara bahasa artinya itu gempa.
apa namanya, longsor, gempa atau tanah longsor, sehingga ditenggelamkan ke dalam tanah. Jadi ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam tanah. Nah, Dibenamkan ada berarti hadis bisa. lain, boleh, tapi maksudnya dibenamkan ke dalam tanah. Nah, jadi kan, apa amintum ayyaksifa bikum janibal barri? Apakah kalian merasa aman bahwa Allah tidak akan menimpakan atau membenamkan kalian ke dalam tanah dengan dijadikannya gempa bumi di sebagian daratan? Artinya apa kalian merasa aman? Nah, atau apa kalian merasa aman Allah tidak akan membenamkan atau menimpakan gempa kepada kalian di sebagian daratan. Kalau janibal barri itu kan janib artinya sisi, di tepi, di sisi daratan. Nah, itu. Jadi yaksipa itu bisa menenggelamkan atau bisa berarti gempa atau longsor. Atau ya mungkin di sini lebih tepat menenggelamkan. Janiba Sebagian. Nah, janiba itu bukan sebagian mananya itu. Di Janiba samping. itu ya di samping atau di sisi. Di sisi. Di sisi berarti ya, Ustaz. Di sisi. Itu mana asalnya. Kemudian hasiba. Mana hasiba? Hasiba itu angin yang membawa batu-batu kecil. Kalau Iya. Atau hasiba itu mirip batu kerikil kecil itu. Itu kalau mana Al-Munir daripada bilangnya hasiba. hujan berbatu, Ustaz. Kalau menurut Al-Munir. Iya, hujan batu memang. Tapi hasiba itu batu-batu kecil yang dibawa oleh angin ya, Pak. Boleh juga. Dalam surat Al-Mulk itu ada ya. Am amintum, kan ada itu. Ayyursalaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nakir. Nah, itu. Oke. Kemudian yu'idukum. Yu'idukum, dia mengembalikan kamu. Oke. Kemudian baru qasifa. Tadi hasiba, sekarang qasifa minar rih. Qasifa minar rih itu angin topan. Ya. Angin yang sangat kencang yang bisa menghancurkan apa saja yang dia lewati. Yang angin itu diambil dari kata rih. Jadi sesuatu yang berhembus dengan kencang berupa angin, maka diartikan dengan angin topan. Tapi itu sebuah istilah tadi. Kalau dikatakan qasifa minar rih, maka itu berarti angin topan yang begitu kencang. Yughriqukum. Dia menenggelamkan kamu. Nah, apa beda dengan yaksifa? Ya, bersama maknanya itu. Tapi kalau yaksifa itu biasanya ditenggelamkan di atas tanah. Di darat ya. Oh ya, di darat ya. Di darat. Kalau yughriqukum itu di lautan, dalam air. Di laut. Nah. Oh, itu bedanya. Kemudian tabi'ah, apa tadi tabi'ah? Tabi'ah seorang penolong. Seorang penolong. Baik. Karramna. Telah kami muliakan. Muliakan.
Sebetulnya kata karoma itu artinya pemurah. Jadi Pemurah. orang yang pemurah itu akan menjadi mulia. Allah itu karimah, mulia, karena Allah maha pemurah. Itu berasal dari kata karoma, pemurah. Nah, kemudian itu ya barangkali kata-kata yang sulit. Selebihnya Ustaz kira bisa. Baik, lanjut kepada munasabatul ayat. Apa yang menjadi inti ayat sebelum dan inti ayat yang sedang ditafsirkan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inti ayat sebelumnya yaitu berbicara tentang penyerupaan antara cobaan yang dialami Nabi Muhammad dengan Nabi Adam, di mana antara orang-orang musyrik Mekah yang menolak kenabian Nabi Muhammad, begitu pula dengan iblis yang menolak kenabian Nabi Adam. Disebabkan sama-sama mereka karena kesombongan mereka dan kedurhakaan mereka terhadap kenabian beliau. Itu bisa. Nah, itu lebih kepada penjelasan rincinya. Tapi kalau yang menjadi inti, kalau pada ayat sebelumnya berbicara tentang pembangkangan iblis. Ayat ini juga pembangkangan orang kafir, orang-orang musyrik, tepatnya orang musyrik. Karena ini berbicara tentang orang musyrik, mereka bukan tidak percaya kepada Allah. Nah, dalam keadaan darurat, mereka hanya memurnikan doa beribadah kepada Allah. Jadi kalau mereka berada di laut, tak ada tempat lagi minta tolong, tak ada manusia, hanya satu-satunya minta tolong kepada Allah, mereka akan minta tolong kepada Allah. Tapi setelah diselamatkan, mereka ingkar lagi, berpaling lagi. Itu sama ibarat perangai iblis. Jadi kalau pada sebelumnya bicara tentang kedurhakaan iblis, ini kedurhakaan manusia karena ulah iblis. Jadi sama-sama durhaka. Yang itu fondasinya juga dari iblis. Nah, jadi ayat sebelumnya bicara tentang kedurhakaan iblis, ini kedurhakaan manusia disebabkan oleh iblis juga. Itu inti ayatnya. Ya. Nah, baik, sekarang apa yang menjadi hubungan munasabah kelompok ayat sebelum dan sesudahnya? Mungkin sebutkan beberapa kandungan makna dari sebelumnya dan yang sesudahnya. Ya. Kelompok ayat sebelum dan sesudahnya sebelumnya menceritakan tentang dua pengingkaran antara orang musyrik Mekah dengan pengingkaran iblis, di mana kedurhakaan manusia karena iblis ketika orang-orang musyrik Mekah itu menolak kenabian Nabi dan mendustakan ketika beliau berbicara tentang Isra, pohon zakum, seekor unta untuk Tsamud, serta mereka meminta beberapa mukjizat-mukjizat lain, seperti misalnya mereka minta Bukit Safa dijadikan emas dan gunung-gunung di Makkah menjadikan rata. Itu tidak lain tidak bukan karena sifat kesombongan dan kedengkian mereka terhadap kenabian Nabi Muhammad. Begitu pula lah dengan kisah Nabi Adam dengan iblis, yaitu ketika iblis dengan kesombongannya juga dan kedengkiannya yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Semua itu tidak lain bukanlah menambah keimanan mereka, tetapi menambah besar kedurhakaan mereka. Karena kenapa begitu? Karena mereka dihanyutkan oleh kata-kata iblis. Kata-kata iblis yang mengatakan bahwa akan aku sesatkan keturunannya atau keturunan manusia kecuali sebagian kecil. Lalu pada ayat ini Allah menyebutkan Allah menyebutkan kekuasaannya, kemahakuasaannya, bahwa ialah yang dapat memberikan manfaat dan mudarat serta bertindak terhadap makhluknya. Makhluk-makhluk tersebut ini adalah anugerah Allah kepada manusia, baik makhluk yang hidup di darat dan di laut. Makhluk-makhluk tersebut merupakan bukti kekuasaan Allah, di mana Allah yang
melayarkan kapal-kapal, kemudian menyelamatkan dari karam, kemudian juga termasuk kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada manusia, diberi rezeki, kemudian diutamakan dari seluruh makhluk. Coba Hal ini lebih fokus ke yang menjadi inti tadi. Kalau inti ayat yang sedang ditafsirkan ini, itu mereka ingkar mengikuti langkah iblis ketika dengan cara ketika berada di laut minta tolong kepada Allah, ketika selamat mereka ingkar lagi. Nah, itu intinya. Jadi persis sama dengan perilaku iblis, yang itu juga diboncengi oleh iblis perilaku seperti itu. Nah itu. Oh ya. Ya, tergambar dari ayat yang ke-66, kemudian ayat yang ke-67. Nah, jadi ayat 6667 itu menggambarkan perilaku orang musyrik tadi. Nah, mereka kalau berlayar di laut dan ditimpa oleh bahaya, minta tolong murni, ikhlas karena Allah, tidak menyekutukan Allah. Tapi kalau selamat, nah mereka menyekutukan Allah kembali. Itu benar-benar sesuai dengan perangai iblis. Nah, baru Allah mengancam mereka dengan keadaan keingkaran seperti itu. Apakah mereka atau kalian merasa aman? Nah, bahwa Allah tidak akan, kalau kalian selamat di darat sampai ke darat, apakah kalian merasa aman? Di darat juga tidak akan ada bahaya. Apakah kalian merasa selamat bahwa Allah tidak akan menenggelamkan kalian di daratan dengan menjadikan gempa bumi? Nah, itu. Kemudian apalagi terkandung di sini, baru masuk kepada Adam. Iya, telah diberikan nikmat. Itu Allah muliakan anak cucu Nabi Adam, diberi rezeki dan lebih diutamakan dari seluruh makhluk. Kalau tadi Rafika nangkapnya gini, Ustaz. Kan sebelumnya ini nggak tahu Ustaz ini benar apa salah. Kalau sebelumnya kan mereka ingkar kan Ustaz. Mereka ingkar kepada apa namanya Nabi Muhammad, kenabian Nabi Muhammad, kemudian Nabi Adam kan Ustaz. Sama-sama ingkar. Nah, pada ayat ini kan kalau Rafika nangkapnya Ustaz, ini kan apa kelompok ayat kan tentang sejumlah nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Jadi apa di sini Allah menunjukkan kemahakuasaannya agar manusia dan iblis tadi itu tidak mempersekutukannya dan tidak mengingkari seruan nabinya. Gitu, Ustaz. Kurang tepat berarti ya, Ustaz. Kalau di sini intinya itu bukan memperlihatkan kekuasaan Allah, intinya menunjukkan kedurhakaan mereka. Ketika mereka berada di daratan, mereka itu melakukan syirik, durhaka kepada Allah. Tapi ketika dalam keadaan bahaya yang tidak ada tempat minta tolong, mereka kembali kepada Allah. Nah, dalam surah Al-Kabut itu mukhlisin, mereka ikhlas meminta kepada Allah. Ada itu dalam surah Al-Kabut. Ayat keberapa itu? Jadi Abu Jahal itu kalau mereka berlayar di lautan, kemudian mereka menghadapi bahaya, itu mereka murni minta tolong kepada Allah. Tapi setelah Allah selamatkan sampai ke daratan, mereka ingkar lagi. Nah, jadi ayat ini menceritakan perangai orang musyrik seperti itu. Itu intinya. Nah, lalu akibatnya apa? Bukan. Lalu apakah mereka kalau sudah Allah selamatkan sampai di daratan, apakah mereka merasa aman? Padahal dimanapun Allah bisa menimpakan musibah. Mau di laut, mau di daratan, Allah begitu mudah menimpakan musibah. Ketika sampai di daratan, Allah bisa saja mendatangkan gempa bumi, longsor, menjadikan mereka tenggelam di dalam tanah. Itu mudah bagi Allah. Apakah mereka tidak berpikir? Nah, kira-kira begitu. Sehingga disampaikan dalam bahasa pertanyaan, apa amintum ayyakhsifa bikum jadibal barri? Apakah kalian merasa aman? Allah tidak akan menenggelamkan kalian di salah satu atau di bagian di daerah daratan. Karena bagaimanapun di laut daratan bagi Allah sama saja kalau ingin mendatangkan musibah, menenggelamkan kalian. Itu intinya.
Jadi dalam hal ini bukan kekuasaannya, Ustaz. kekuasaannya, tapi bagaimana menyadarkan orang kafir itu, orang musyrik itu, dengan mengajak mereka berpikir, kalau kalian di darat apakah merasa aman? Nah, kenapa ketika berada di lautan kalian merasa takut, merasa tak aman? Di darat kenapa merasa aman? Padahal Allah juga. Nah, kira-kira begitu. Oke. Kemudian isi berikutnya, apa yang menjadi konteks kekinian, korelasi. Ini masih munasabah ya. Iya, Ustaz. Apa kira-kira? Korelasi konteks kekinian, ayat yang mulai dari 66. Nah, ini memang harus bisa dari ChatGPT. Coba sebentar kita cari dulu. Kalau yang walaqad karramna bani Adam itu, Ustaz, mungkin berkaitan Ya. dengan Ustaz, dengan apa namanya itu, dengan kurang bersyukurnya khususnya biasanya para artis, Ustaz, yang suka mengubah-ubah dirinya misalnya. Mengubah dirinya, mengubah ciptaan Allah pada dirinya gitu. Karena walaqad karramna bani Adam. Masuk enggak, Ustaz? Coba. Operasi plastik itu ya, Ustaz. Ya. Walaqad karamna bani Adam Muhammadan fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Agak kurang apa juga ya? Kurang masuk. kurang pas juga kayaknya. Ya. Karena kami muliakan Bani Adam itu dan kami jadikan kami bawa mereka di darat dari lautan, kami berikan mereka rezeki yang baik-baik. Kemudian kami lebihkan mereka itu atas kebanyakan makhluk kami yang lain dengan sebenar-benar kelebihan. Jadi kita ini manusia punya kelebihan akal, hati, hawa nafsu, fisik. Itu hanya ada pada manusia, kelebihan itu. Tapi Kalau masuknya di itu, Sat, dengan kelebihan fisik tadi, Sat? Gimana? Kan menurut Ibnu Katsir kan apa namanya dimuliakan dari segi fisik dan non fisik. Nah, dengan berkaitan yang tadi operasi plastik misalnya, orang artis tuh nggak bisa masuk ke fisiknya gitu. Ya bisa juga itu. Soalnya lagi tren saat memancungkan hidung, meniruskan dagu, kayak gitu, Sat. Nah, bolehlah, bisalah itu. Iya ya. Tapi kemudian harus ada penjelasan juga. Seperti apa para artis itu melakukan operasi plastik, memang seperti apa kira-kira itu? Kalau yang tren sekarang tuh, Sat, operasinya itu dengan menambahkan tulang iga di hidungnya supaya lebih tinggi gitu, supaya lebih mancung. Memang mungkin belum dilihat bisa begitu, mungkin dibuat juga, bahkan bukan hanya melakukan operasi plastik, tapi ada juga yang melakukan operasi kelamin. Seperti artis Dorce dulu kan? Nah, itu kan luar biasa itu. Itu mungkin lebih pasti itu. Yang melakukan operasi plastik, merubah ciptaan Allah. Kemudian juga termasuk yang memotong alis. Bahkan itu ada menjadi adat sebagian masyarakat. Potong alis, itu ada. Berarti itu termasuk membuat ciptaan Allah. Merubah ciptaan Allah. Padahal semuanya
sempurna. Ini bisa ditambahkan dengan ayat dalam surah At-Tini itu. Kami menciptakan manusia itu sebaik-baik untuk sebaik penciptaan. Nah, itu wa karamna bani Adam. Jadi kemuliaan itu pada fisik dan non fisik. Nah, sekarang ya bolehlah maraknya atau banyak yang melakukan operasi plastik, bahkan sampai melakukan operasi kelamin. Nah, itu. Kemudian juga kalau dari sisi non fisik, seperti perilaku menyimpang juga bisa itu. Perilaku menyimpang yang seperti LGBT, nah, itu jelas menghinakan diri sendiri, menghinakan kemanusiaannya sendiri. Allah sudah muliakan, ini sekarang mereka keluar dari jalur fitrahnya. Itu sama dengan menghinakan diri sendiri. Hanya saja mereka kan tidak sadar. Ya paling tidak yang satu tadilah, melakukan operasi plastik, nah, bahkan operasi kelamin. Oke. Baik, sekarang kita masuk kepada muradul ayat. Maksud daripada ayat yang ke-66. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadli. Tuhanmu lah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu manusia dapat mencari daripada karunia-Nya. Di sini Allah menunjukkan bukti kekuasaannya. Salah satunya ialah memberi kebaikan, memberi berbagai kebaikan kepada makhluknya. Menurut Ibnu Katsir, pada ayat ini Allah menceritakan perihal kasih sayangnya kepada makhluknya, yaitu ia menundukkan kapal-kapal di lautan, memudahkannya berlayar. Itu semua tidak lain untuk keperluan hamba-hambanya dalam mencari rezeki, dalam mencari sebagian karunia-Nya. Misalnya seperti berniaga dari satu pulau ke pulau lainnya, kemudian dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Itu semua untuk kemudahan dalam mencari rezeki yang merupakan anugerah dari Allah. Ya, jadi jangan lupa dimulai dari maknanya dulu. Rabbukumul ladzi yusji lakumul fulka fil bahri. Tuhanmu lah yang menjadikan kalian berlayar di atas kapal, memperlayarkan kapal kalian di atas lautan. Itu dulu. Baru masuk yang tadi. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan tentang an-lutfihi bi khalqihi fi taskhirihi li ibadihil fulka fil bahri. Dengan kasih sayangnya, kelembutannya terhadap hamba-hambanya, dia tundukkanlah terhadap hamba-hambanya itu kapal yang berlayar di lautan. Jadi ada Ibnu Katsir sebagai mufassir. Tinggal lagi mana ayat ataupun hadis pendukung. Kalau gini Ustaz, misalnya kan tadi semua itu kan dimudahkan untuk supaya manusia dapat mencari rezeki, ya kan Ustaz? Hal ini kemudian seharusnya mengharuskan manusia itu untuk bersyukur kepada Allah atas berbagai limpahan nikmat yang diberikannya. Tetapi pada kenyataannya manusia itu sangat sedikit yang bersyukur. Misalnya di dalam ayat yang lain dijelaskan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Jadi dari segala nikmat yang diberikan itu manusia itu sangat sedikit bersyukurnya, atau sangat sedikit yang mensyukurinya. Itu bisa. Bisa. Ya, kalau makna sudah oke, tinggal lagi mencari ayat dan hadis pendukung. Itu. Apa ayat dan hadis pendukung kira-kira? Kalau tadi kita tahu. Dalam surat Ar-Rum ayat yang 46, wa min ayatihi ayursilar riyaha mubasysyiratin wal yuziqakum min rahmati walitajriyal fulku bi amrihi walitabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Nah, itu bisa sebagai pendukung. Di antara tanda-tandanya ayursila ar-riyaha. Dia mengirimkan kepada kalian ar-riyah.
Angin mubasyiratin, sebagai pembawa kabar gembira. Wal yuziqakum min rahmatihi, dan untuk dia merasakan kepada kalian sebagian daripada rahmatnya. Walitajriyal fulku bi amrihi, dan dia menjadikan kapal itu berlayar sesuai dengan perintahnya. Walitabtagu min fadli, agar kalian bisa mencari karunia-Nya. Nah, wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur atau bersyukur. Itu ada dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-46. Nah, itu bisa. Nah, jadi itu ayat pendukung. Sudah, mufasirnya ambil dari Ibnu Katsir. Nah, lanjut kepada ayat yang ke-67. Innahu kana bikum Innahu kana bikum rahima. Boleh? Innahu kana bikum rahima. Sungguh dia Tuhanmu terhadap kamu, dia bersifat penyayang. Oke. Artinya, menurut tafsir Kemenak, di akhir ayat ini ditegaskan bahwa Allah benar-benar maha penyayang terhadap seluruh hambanya. Artinya, dia melakukan hal ini untuk kalian atau untuk manusia karena anugerah dan rahmatnya kepada kalian. Oke. Kemana saja, Itu kemana saja. cukup, tapi boleh ditambahkan itu menurut Ibnu Katsir juga. Oh, yes. Ya. Ibnu Katsir juga mengatakan innama fa'ala hadza bikum min fadli alaikum wa rahmatihi bikum. Sesungguhnya Allah menjadikan ini, melakukan ini, artinya Allah memperjalankan kapal berlayar di lautan, melakukan itu semata-mata karena rahmatnya kepada kalian, karena kasih sayang Allah kepada kalian. Iya. Ya, kalau logika awam kan, kok bisa, mana mungkin bisa besi bisa terapung di atas air. Itu juga salah satu tanda kebesaran Allah. Dia memperjalankan kapal, padahal dia terbuat dari besi. Biasa kalau besi ya pasti tenggelam, tapi ini tidak, beda. Dia bisa terapung di atas air dan berlayar. Nah, itulah tanda kebesaran Allah. Semua itu karena kasih sayang dan rahmat Allah kepada kalian. Oke. Lanjut ayat yang ke-67. Ayat ke-67. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, dhalla man tad'una illa iyyah. Niscaya hilang semua yang biasa kamu seru atau kamu panggil kecuali dia. Nah, di sini Allah mengungkapkan keadaan manusia apabila tertimpa bahaya. Pasti ketika dalam keadaan getir, ketika dalam keadaan sulit, pasti mereka berseru kepadanya serta bertobat dan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Nah, menurut tafsir Al-Munir, dhalla man tad'una illa iyyah, ini bermakna hilanglah dari pikiran atau perasaan manusia pada saat mengalami bahaya. Pada saat mengalami bahaya itu yang ada dalam pikiran pada saat itu ialah hanya Allah, sehingga Allah lah yang mereka ingat, atau sehingga Allah lah yang bisa menolong mereka pada saat itu dan bisa menghilangkan bahaya tersebut. Nah, perlu dulu diawali, ayat ini berbicara tentang orang-orang musyrik. Jadi bukan semua manusia. Orang musyrik itu sebetulnya bukan tidak percaya kepada Allah. Abu Jahal itu bukan tidak percaya kepada Allah. Abu Lahab juga begitu, mereka percaya. Cuma mereka menyekutukan Allah dan lebih mementingkan sesembahan lain daripada Allah. Nah, begitu juga orang musyrik itu, maka yang menjadi mukhatabnya kalian orang musyrik. Wa iza massakumud durru, kalau kalian wahai orang musyrik ditimpa oleh bahaya yang berada di lautan saat kalian berlayar, itu kan tidak bisa minta tolong kepada siapapun. Minta tolong kepada keluarga, nah mungkin sedang berada di lautan. Tak ada tempat minta tolong. Yang biasa kalian panggil untuk minta tolong dalam kesulitan, sekarang tak ada.
hanya satu yang bisa kalian minta pertolongannya, yaitu Allah saja. Nah itulah, kalau seandainya terjadi peristiwa seperti itu. Bagaimana? Falamma najjakum, tatkala Allah menyelamatkan kalian ilal barri, sampai kembali ke daratan. Kalian merasa aman. Seolah-olah di daratan tidak ada lagi bahaya akan mengancam. Padahal semua bahaya itu adalah milik Allah. Allah bisa saja menenggelamkan kalian di lautan, Allah juga bisa menenggelamkan kalian di daratan. Jadi seolah-olah merasa aman. Nah, falamma nanjakum ilal barri a'radtum. Ketika Allah selamatkan kalian sampai ke daratan, kalian berpaling. Wa kanal insanu kafura. Nah, jadi jelaskan dulu mana ayatnya, baru masuk kepada penafsiran yang didukung oleh ayat ataupun hadis dan mufassir yang lain. Nah, coba diulang kembali penjelasan kalimat itu. Ya. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Di sini Allah mengungkapkan bagaimana keadaan orang-orang musyrik ketika mereka tertimpa bahaya. Gitu, Ustaz. Iya, di lautan. Di lautan. Di lautan. Ketika mereka tertimpa bahaya, maka hilanglah semua yang biasa mereka panggil. Artinya di dalam pikiran mereka tidak ada yang bisa membantu mereka kecuali Allah. Ya. Ya, memang begitu. Lalu Allah selamatkan. Lalu Allah selamatkan mereka dari bahaya menuju ke daratan. A'radtum, tapi mereka malah berpaling dari Allah. Maksudnya menurut Ibnu Katsir, ayat ini ialah menunjukkan bahwa orang-orang musyrik Mekah ini lupa kepada pengakuan mereka yang mereka ikrarkan di laut, yaitu seperti misalnya Allah Maha Esa, tidak mau menyembah selain Dia dan tidak ada sekutu baginya. Oke. Nah, sekarang mana ayat pendukung? Ada yang tahu ayat yang dalam surat Al-Ankabut yang saya sampaikan tadi? Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut. Bunyinya seperti apa, Ustaz? Itu di akhir-akhir itu, coba saya tengok dulu. Surat Al-Ankabut. Ini Fa'idza rakibu. Fa'idza rakibu fil fulki. Awalnya itu wama, tidaklah kehidupan dunia ini illa wa inna darul akhir lahiyal hayawan, dari situ ayat sudahnya. Fa'idza rakibu fil fulki, fil fulki. Itu. Da'allaha mukhlishina lahuddin. Itu dia. Ilal barri idahum yusyrikun. Itu dia. Itu cerita tentang Abu Jahal itu. Itu kan ayat-ayat akhir ya. Iya. Nah, jadi faiza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri izahum yusyrikun. Nah, itu ayat pendukungnya. Nah, liyakfuru bima atahum walitamatta'u fasawfa ya'lamun. Paling tidak ayat yang faiza rakibu itu ayat pendukung. Mana tadi? Ar-Rum ayat 65.
Baik. Nah, sekarang penafsiran dari ulama pendukung ulama yang lain. Ya, itu tadi Ustaz yang menurut menurut Ibnu Katsir, maksud ayat ini itu karena mereka lupa. Ketika udah diselamatkan, mereka malah berpaling dan lupa terhadap pengakuan yang menyatakan bahwa mereka meminta dengan ikhlas untuk diselamatkan dari Allah, diselamatkan sebagaimana pengakuan yang mereka katakan ketika mereka mengalami bahaya tadi. Ya, itu boleh. Ai nasitum ma arabtum min tauhidihi fil bahri wa aradtum an du'aihi wahdahu la syarikalah. Ya, dari kalimat falamma najjakum ilal barri aradtum, artinya kalau terjemahnya, maka tatkala Allah selamatkan kalian sampai ke daratan, kalian berpaling. Ai nasitum, kalian lupa ma arabtum min tauhidihi fil bahri. Kalian lupa bahwa kalian tadi saat dalam bahaya, kalian mentauhidkan Allah ketika berada di laut. Jadi saat dalam mara bahaya di laut itu mereka mentauhidkan Allah, hanya minta kepada Allah. Kemudian wa aradtum an du'aihi wahdahu la syarikalah. Tapi kalian kemudian berpaling dari berdoa kepada Allah padahal tidak ada sekutu baginya saat berada di daratan. Nah, itu maksud oleh Ibnu Katsir. Baik, itu dicatat, ambil penafsiran dari Ibnu Katsir. Tapi dari penafsiran sebelumnya ada juga yang bisa kita ambil ini. Yang dari Ikrimah itu ya Ustaz ya. Nah, dari Ikrimah itu. Faqala Ikrimah fi nafsi wallahi la in kana la yanfa'u fil bahri ghairuhu fa innahu la yanfa'u fil barri ghairuhu. Nah, kata Ikrimah ketika menafsirkan ayat ini, demi Allah, la in kana la yanfa'u fil bahri ghairuhu. Jika sesungguhnya tak ada yang bisa memberikan manfaat di lautan itu selain Allah, fa innahu la yanfa'u fil barri ghairuhu. Juga tidak ada yang akan bisa memberikan manfaat di daratan selain daripada Allah. Jadi yang bisa memberikan manfaat di laut hanya Allah. Yang bisa memberikan manfaat di daratan juga hanya Allah. Nah, kemudian Allahumma laka alayya ahdun lain akhrajtani minhu la azhabanna fa'adhi'ni yadiya fi yadayhi falajidannahu ra'ufan rahima wa kharaju minal bahri faraja ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faslama wa sunnah. Ini cerita Ikrimah kayaknya ini. Cerita Ikrimah. Jadi dia saat berada dalam kesulitan itu, demi Allah, sungguh yang tidak ada bisa bermanfaat di lautan kecuali Allah, begitu juga tidak ada yang bisa bermanfaat di daratan kecuali Allah. Ya Allah, Allahumma laka alayya ahdud. Saya berjanji kepada engkau, lain akhrajtani minhu lazabanna fa'adhi'ni. Jadi kalau seandainya engkau keluarkan saya dari kesulitan yang berada di laut ini, engkau selamatkan aku sampai ke daratan, la azhabanna. Tunggu aku akan pergi biyadayya fi yadayhi. Ini maksudnya akan melakukan ketaatan. Nah, kemudian sungguh aku mendapati Allah Maha Penyayang lagi Maha Raufur Rahimah. Fa kharaju minal bahri, kemudian mereka keluar selamat dari lautan. Faraja ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faslama wa sunnah. Wa sunnah islamuhu. Kemudian dia pergi kepada Rasulullah, masuk Islam dan betul-betul baik keselamatannya. Itu yang diceritakan oleh Ikrimah. Nah, itu bisa dipakai. Jadi kalau tak ada mufassir di kalangan salaf yang dikutip pendapatnya, minimal ambil pendapat dari Ibnu Katsir sendiri, ya. Nah, baik. Lanjut ayat yang ke-68. Yeah.
Yang wakanal insan nggak perlu. Lanjut Yang aja. itu Wakanal sangat mudah insan. dipahami itu. Ya, Lanjut aja dah. lah. Lanjut. Boleh juga Apa amin dijelaskan, tapi kan umum saja tuh. Wakar insanu kafura. Dan manusia itu punya sifat kufur. kufur? Artinya ketika mereka dapat nikmat cenderung mereka kufur. Tapi ketika diuji cenderung mereka taat, menyucikan Allah. Tapi ketika mendapat nikmat itu cenderung kepada kekufuran. Baik, lanjut. Ya. Apa amintum ayyakhsifa bikum janibal barri? Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan menenggelamkan kamu di apa namanya? Jadi balbardi bersama daratan atau di Atau sisi daratan atau sisi sisi bumi, daratan lah. sisi daratan. Hmm. Di sini maksudnya Allah mengajak mereka berdialog, orang-orang musyrik Mekah tadi, dengan memperingatkan agar tidak ingkar, agar mereka tidak ingkar terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Maksudnya apa namanya? Apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan menenggelamkan sebagian daratan bersama kamu? Menurut tafsir Artinya yang begini, terjemahnya, apakah kalian merasa aman Allah tidak akan menenggelamkan kamu di janibah itu kan menunjukkan tempat, itu zorab makan, janibal barri di sisi daratan atau di daratan manapun. Nah, apakah kalian merasa aman Allah tidak akan menenggelamkan kalian di sisi daratan manapun? Daratan di tepi pantai, di dalam kota, di gunung-gunung, itu masuk dalam makna janibal barri. Jadi jangan merasa sudah di daratan sudah selesai aman, enggak. Tidak begitu. Bahwa Allah bisa mendatangkan apa saja. Ya. Au yursila alaikum hasiba. yursila alaikum hasiba. Atau dia apa namanya? Dia dapat mengirimkan kepada kamu yaitu angin yang membawa hujan dengan batu-batu yang kecil. Mungkin langsung saja maknanya hujan batu lah kira-kira itu. Hujan berbatu. Hujan batu. Hujan berbatu. Apa namanya? Menurut tafsir Al-Munir, Al-Hasib di sini yaitu hujan berbatu dari langit atau angin yang melempar bebatuan kecil sebagaimana yang dilakukan terhadap kaum Lut terdahulu. Ya. Firman-Nya, inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut. Kami telah menghembuskan kepada angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka kecuali keluarga Lut. Di sini apa namanya? Tafsir yang dikemukakan oleh Mujahid dan lain-lainnya yang mengatakan maksud ayat ini adalah apakah kalian menduga dengan selamatnya kalian dari lautan, kalian selamat juga dari pembalasan dan azabnya Allah gitu. Padahal Allah dengan mudahnya bisa membalikkan atau menjungkir balikkan sebagian daratan bersama kalian seperti misalnya gempa bumi, longsor dan sebagainya, atau mengirimkan kepada kalian hujan batu. Seperti, ya boleh. Jadi jangan lupa ketika kalian diselamatkan dari bahaya langit, apakah kalian merasa aman dari bahaya darat? Bukan langit, laut ya. Ketika kalian diselamatkan dari bahaya laut, apakah kalian merasa aman dari bahaya darat? Nah, itu kira-kira. Apakah kalian merasa aman? Allah akan menurunkan al-matar lazi fi hijarah, hujan batu. Nah, ini pendapat dari ini ada pendapat pasirnya qalahu Mujahid wa ghairu wahid. Jadi yang menafsirkan kata hasiban itu dengan hujan batu itu adalah Mujahid dan ulama yang lain. Nah, jadi catat Mujahid sebagai mufassirnya di kalangan tabi'in. Ya. Jadi
Mubasirnya sudah. Ada ayat Kemudian ayat pendukung ini dia, inna arsalna alaikum di- hasiban illa ala Iya. lutin najjaynahum bisahab. Ada juga Ustaz yang di surah Al-Mulk. Ya, Al-Muluk. Oh ya. Oke, bisa. Amin. Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa iza hiya tamur. Am amintum Ayursila man alaikum fis samai ayursil alaikum hasiba. hasiban Fasba'lamun kaifa nadhir. fasata'lamun kaifa nadir. Baik. Jadi mufasirnya Mujahid, Ibnu Katsir, kemudian ayat pendukungnya ini. Baik yang dalam surah Qamar ataupun dalam surah Al-Mulk boleh. Lanjut. Summa la yajidu Summala yajidu summala tajidu lakum wakila. Ya. Dan kamu tidak akan mendapatkan untuk kamu yaitu seorang pelindung. Artinya tidak ada seorang pun yang dapat melindungi mereka daripada azab Allah tadi. Menurut Ibnu Katsir, wakil di sini yaitu penolong yang dapat menolak bahaya itu dan menyelamatkan kalian darinya. Ini menurut Ibnu Katsir, wakilah. Artinya setelah kalian diselamatkan lalu kalian berpaling dan Allah memberi hukuman akibat akibat keberpalingan mereka atau kedustaan mereka terhadap peringatannya. Di saat itulah mereka tidak akan lagi menemukan penolong, tempat mereka menyerahkan segala urusan atau menyelamatkan mereka dari azabnya tadi, seperti misalnya hujan batu, dan tidak dapat pula memalingkannya dari mereka. Ya, baik. Itu saya sudah cukup. Ayat yang ke-69. Am amintum ayyu'idakum fihi taratan ukhra. Apakah kamu ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi? Dalam Maksudnya, kali yang lain lah ya. Dalam kesempatan yang lain. Dalam kesempatan yang lain. Fayursila alaikum qasifa. Lalu dia meniupkan kepadamu angin topan yang dapat mematahkan perahu kapal. Fayursila itu artikanlah dengan makna asalnya karena cocok, yaitu mengirimkan. Fayursila alaikum qasifan minarrih. Dia kirimkan kepada kalian angin topan yang begitu kencang. Ya. Maksudnya menurut Ibnu Katsir, di sini Allah berfirman, apakah kalian merasa aman dari kami, hai orang-orang yang berpaling, sesudah kalian mengakui keesaan kami di lautan dan kami selamatkan kalian ke daratan? Apakah kalian merasa aman apabila aku mengembalikan kalian ke lautan untuk kedua kalinya? Maksudnya mereka jangan lupa ada mana la tidak situ. Apakah kalian merasa aman? Allah tidak akan mengembalikan kalian ke lautan kali yang lain. Nah, gitu. Memang di sini tidak ada kalimat la, tapi dari sisi maknanya lebih tepat ditambahkan kalimat la, tidak itu. Apakah kalian merasa aman? Allah tidak akan mengembalikan kalian ke laut pada kali yang lain. Fayursila alaikum qasifan minarri. Nah, itu. Apakah jadi sekarang kalian diselamatkan. Sekarang kalian diselamatkan, apa kalian yakin nanti tidak akan berlayar lagi? Nah, kira-kira begitu. Di lain kesempatan. Kemudian fayursila alaikum qasifan minarri, dan dia mengirimkan kepada kalian angin topan. Menurut Ibnu Abbas dan lainnya, al-qasif di sini artinya badai laut yang mematahkan perahu kapal. Artinya
itu sangat mengguncang. Angin topan itu sangat mengguncang dan mematahkan perahu kapal. Ya, Mm. bukan wa tuksirul marakib wa tughrikuha. Kata Ibnu Katsir itu. Jadi angin topan yang angin laut yang begitu kencang yang bisa mematahkan marakib kapal yang dikendarai, wa tughrikuha, bahkan bisa menenggelamkan kapal. Ya. Itu makna al-qasib itu. Menurut Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Abbas. Jadi mematahkan kapal, kendaraan, kapal, dan bisa menenggelamkannya. Jadi maksudnya ketika kalian sedang berada di atas kapal, lalu kami kirimkan angin kencang atau angin topan tadi yang dapat menghancurkan atau menenggelamkan perahu dan kapal, sehingga kapal itu bisa terpecah-pecah. Ya, yang bisa memecahkan, mematahkan kapal itu dan bisa menenggelamkannya. Itu sifat daripada al-qasib rih tadi. Al-qasib binar rih. Bisa memecahkan dan menenggelamkan. Ya. Sifat Lanjut. Ya. Kemudian fayughriqukum bima kafartum, lalu dia menenggelamkan kamu disebabkan karena kekafiranmu. Artinya menurut Ibnu Katsir, mereka itu ditenggelamkan disebabkan kekafiran dan berpalingnya mereka dari Allah. Ya. Oke. Kemudian segitu cukup, Ustaz. Ada ayat atau hadis tentang penenggelaman itu kira-kira? Ayat di sini tidak disebut ini. Iya. Tapi tidak terlalu apa, karena di sebelumnya kan sudah ada memakai ayat. Dia minimal satu lah dari penjelasan setiap bahasan itu, setiap potongan itu ada ayat pendukung. Atau minimal satu ayat untuk menafsirkan satu ayat ataupun hadis. Lanjutlah ayat wa qauluhu summa la tajidu lakum alaina bihi tabi'a. Summa la tajidu lakum alaina bihi tabi'a. Kemudian pada saat itu kamu tidak akan mendapati seorang pelindung pun dalam menghadapi siksaan kami. Di sini jangan lupa. Jangan lupa sebutkan ini pendapat Ibnu Abbas. Ya. Bagaimana dinukilkan oleh Ibnu Katsir. Itu ada nilainya itu. Di sini ada beragam pendapat mengenai kata tabi'ah. Menurut Ibnu Abbas, tabi'ah yang dimaksud ialah penolong. Artinya tidak ada yang mendapati seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami. Kemudian menurut Mujahid, tabi'ah di sini penolong yang membalas. Artinya dapat membalas dendam sesudah kalian tiada. Itu menurut Mujahid. Sedangkan menurut Qatadah mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah kami tidak merasa takut terhadap pembalasan seorang pun yang membela kalian sesudah kami timpakan siksaan kepada kalian. Artinya di sini tidak ada seorang pun yang penolong. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong kalian dari siksaan kami. Gitu. Begitu juga tidak ada seorang pun yang bisa membalaskan dendam setelah kalian. Ya.
Dalam Nukasir sebutkan kata sa'iro. Sa'iro itu yang menuntut balas. Penolong yang bisa membalas, menuntut balas. Nah, itu. Penolong yang bisa membalas. Ya. Itu Artinya, menurut kalau Ibnu Abbas hanya diartikan dengan nasiran, penolong saja. penolong. Kalau Mujahid Ya. nasiran sa'iro, penolong yang bisa menuntut balas. Nah, artinya ya'khudzu bisa'rikum ba'dakum, yang dia akan menuntut balas setelah kamu tiada. Itu makna daripada tabi'ah. Nah, kalau Qatadah wala nakhafu ahadan yutbi'una bisya'in min zalik. Kalau Qatadah mengartikan dan kami tidak akan takut kepada siapapun yang akan mengikuti kami atau memberikan balasan kepada kami setelah itu. Itu menurut Qatadah. Tapi cukup Ibnu Abbas sudah, Mujahid sudah, itu sudah cukup itu. Kalau misalnya kan Ustaz, kita lebih condong misalnya kepada Qatadah kan. Boleh. Karena mereka kan Qatadah mengatakan kan, ialah kami tidak takut terhadap pembalasan seorang pun yang membela kalian. Sama seperti boleh. Ya, boleh. Seperti ayat apa? Wala yakhafu uqbaha di Asy-Syams. Di situ dijelaskan dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Maksudnya di sini Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Dia tidak apa namanya? Dia tidak merasa takut akan akibat atau konsekuensi dari tindakannya tersebut. Dia berhak menghukum siapa saja yang melampaui batas, terutama mereka yang telah ingkar. Mereka yang telah ingkar sebelumnya. Kalau dengan surah As-Samsu itu, yang tak merasa takut itu failnya Allah itu. Wala yakhafu uqbah, tapi failnya Allah itu. Dan Allah tidak akan pernah takut akibat dari dia memberikan balasan kepada orang-orang yang membunuh an-naqah itu, tapi betina, yang menjadikan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah azab mereka. Kemudian Allah tak takut akibat daripada sikapnya, daripada azab yang Allah berikan kepada mereka. Allah tak takut. Tapi kalau di sini, summa la tajidu lakum alaina bihi tabi'ah. Kalian tidak akan mendapati penolong yang akan memberikan balasan. Nah, jadi kalian tidak akan mendapati penolong atas kami. Jadi agak beda fa'il lah saya kira. Di situ aja masalahnya. Berarti kurang selaras ya Ustaz dengan ayat itu. Kurang selaras jadinya. Kalau tadi kan Allah tak akan takut apapun yang dia lakukan terhadap hambanya, menyiksa, mengazab hambanya, Allah tak akan pernah takut. Wala yakhafu uqbaha, akibatnya. Nah, kalau di sini agak berbeda kalimatnya. Kurang selaras. Memang nasiron sa'ira itu menurut Mujahid mana tabi'an itu. Tabi'an adalah penolong yang bisa memberikan balasan setelah kamu. Nah, itu. Tapi tak ada apa ya, kalau mufasirnya sudah. Kalau ayat pendukung apa kira-kira yang lain? Kata tabi, kalau dalam Al-Quran berapa kali kata tabi ya? Coba kita cek dulu tabi. Cuman sekali di dalam Al-Quran itu. Nah, apalah lanjutkan aja karena di sebelumnya kan sudah ada penafsiran yang disertai dengan ayat. Baik, ayat yang ke-70. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Di sini Allah memuliakan Bani Adam, yaitu termasuk di dalamnya manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya.
Situ baik malaikat, jin, atau semua jenis hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ya. Kelebihan manusia dari makhluk-makhluk yang lain itu berupa fisik dan non fisik. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Artinya melalui fisik Allah memberikan manusia itu panca indera yang sempurna. Kemudian dijadikanlah pendengaran, penglihatan, dan semua itu agar manusia ini bisa menimbang dan membuat keputusan. Sedangkan yang diberikan kemuliaan dari hal fisik ini menurut Ibnu Katsir itu seperti misalnya manusia berjalan dengan tegak dan makan dengan tangannya. Sedangkan makhluk Allah yang lain, misalnya seperti binatang, ada yang berjalan dengan keempat kakinya dan makan pula dengan mulutnya. Nah, inilah kemuliaan manusia dari segi fisik yang telah Allah berikan. Nah, sedangkan dari segi non fisiknya itulah Allah telah memberikan akal, memberikan hati nurani, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Sebagai alat untuk sudah cukup. Agar mereka bersyukur. Ya. Jadi tafsir mufassirnya ambil Ibnu Katsir seperti yang disampaikan Bika tadi. Ayatnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, itu dicatat. Penjelasannya ambil tafsir dari Ibnu Katsir. Kalau yang di Kemenak dijelaskan juga manusia itu diberi diberi tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi. Itu kira-kira dimasukkan nggak? Atau yang tadi? Boleh. Ya. Tambah itu. Memang manusia itu dengan kemuliaan yang Allah berikan, salah satu diberikan pula amanah tugas sebagai khalifah di bumi. Itu sejalan itu. Bukankah diberikan tugas khalifah itu sebagai kemuliaan? Nah, itu jelas kemuliaan. Nah, jadi dahulukan penafsiran dari tafsir Kemenak itu juga bagus. Karena memang referensi utamanya itu. Ya. Lanjut kalimat berikutnya. Ya. Apa tadi? Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan kami membawa mereka atau mengangkut mereka di darat dan di laut. Artinya setelah Allah tadi berikan manusia akal untuk mereka berpikir, untuk mereka bisa membuat suatu alat bagi mereka untuk menciptakan berbagai sarana angkutan. Nah, kalau dulu Ibnu Katsir mengatakan hewan kendaraan itu seperti yang di darat itu seperti unta, kuda, bigol. Sedangkan di lautan itu mereka manusia ini dibawa dengan perahu dan kapal laut. Baik. Nah, jangan lupa itu dari Ibnu Katsir. Yang penting sebutkan mufassirnya. Jadi wa hamalnahum bil bahri, itu kami bawa mereka dengan kendaraan berupa hewan-hewan ternak yang dijadikan kendaraan, wal khail kuda, wal bigol. Bigol itu tahu bigol? Apa? Hewan bigol itu keledai. Iya, keledai. Nah, keledai kampung. Keledai kampung itu kan tidak boleh dimakan. Karena keledai kampung itu biasa dipakai untuk mendorong gerobak jualan sayur. Kemudian yang kedua karena dia juga memakan kotoran. Jadi kalau karena dia dipakai tenaganya untuk mendorong gerobak jualan sayur, nah, itu kan sudah diambil manfaat badannya itu untuk mendorong gerobak. Jadi Rasul melarang untuk membunuhnya
Kalau lawan bunuh berarti tidak boleh dimakan. Nah, yang kedua alasannya karena dia itu memakan kotoran-kotoran. Beda dengan kalau keledai liar, itu dia makanannya bersih. Dan tenaganya tidak dipakai untuk mendorong gerobak jualan sayur. Itu yang bigol. Bigol keledai kampung, Ustaz. Ya, keledai kampung. Kemudian wafil bahri, di laut jelas ya. Wafil bahri aidun ala supun al-kibar was-sigar. Itu kapal, baik kapal yang besar ataupun kapal yang kecil. Iya. Lanjut. Warazaqnahum. Kenapa, Ustaz? Mungkin untuk sandaran ayat dan hadisnya tidak ada dalam Ibnu Katsir ini. Iya, Ustaz. Kalau dalam ayat yang lain, coba kita cari kata albir dalam Al-Quran. Albir. Nah, banyak kata albir dalam Al-Quran ini. Amalnahum. Mungkin tidak apa-apa digabung aja lah, karena satu ayat itu minimal satu lah. Lanjutlah, warazaqnahum, tapi yang jelas tafsir Ibnu Katsir dikutip makna dari amalnahum bil barri, kami bawa mereka dengan kendaraan-kendaraan dari hewan ternak, kuda dan bikol di laut dengan kapal dan kecil atau besar perahu. Baik, warazaqnahum minat thayyibat. Warazaqnahum minat thayyibat, dan kami beri mereka berupa rezeki yang baik, rezeki yang baik-baik. Maksudnya di sini rezeki yang baik-baik itu yaitu dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, daging, dan susu, serta dari berbagai jenis makanan lainnya. Ini selaras dengan yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Dia juga mengatakan hal yang sama, bahwa rezeki yang baik-baik itu berupa tadi tumbuhan, buah-buahan, daging, dan dia juga menambahkan, kami memberikan pula kepada mereka yaitu penampilan yang baik, serta pakaian-pakaian yang beraneka ragam jenis dan warna, serta model yang mereka buat sendiri untuk diri mereka. Juga yang didatangkan oleh orang lain kepada mereka dari berbagai penjuru dunia. Inilah berupa rezeki yang baik yang diberikan kepada manusia. Itu bisa, saya. Ya. Ada hadis yang terakhir itu. An Zaid bin Aslam qalatil malaikatu ya Rabbana innaka a'taita bani Adam ad-dunya ya'kuluna minha wa yatamatta'u wa yatana'amuna wa lam tu'tina zalika fa'atina fil akhirah. Faqala Allah wa izzati wa jalali la aj'alu salihah zurriyati man khalaqtu biyadi kaman qultulah kun fakan. Itu juga bisa menjadi hadis pendukung. Ada dalam tafsir yang lain? Ada saat di Ibnu Katsir. Jadi begini. Ada, ini Ibnu Katsir. Ini diriwayatkan oleh Abdul Razak. Abdul Razak itu punya kitab Musnad. Bukan Musannaf. Musnad apa Musannaf ya? Antara dua itu. Yang dia terima dari Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam mengatakan, qalatil malaika, para malaikat berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka a'taita bani Adam ad-dunya. Sesungguhnya engkau memberikan kepada anak Adam itu dunia. Ya'kuluna minha. Mereka bisa memakan dari nikmat rezeki yang ada di dunia. Wa yatana'amuna. Kemudian mereka bisa bersenang-senang
dengan nikmat yang kau berikan di dunia itu. Walam tu'tina zalika, dan engkau tidak berikan itu kepada kami. Ini kata malaikat. Berarti beda malaikat dengan manusia. Manusia diberikan nikmat yang ada di dunia, sementara malaikat tidak diberikan. Nah, maka malaikat itu mengatakan fa'atina fil akhirah. Kalau begitu, berikan kami nikmat itu di akhirat. Nah, itu kan malaikat yang minta. Ini menunjukkan bahwa manusia itu makhluk yang sempurna, yang Allah lebihkan daripada penciptaan malaikat. Manusia bisa menikmati nikmat dunia, malaikat tidak. Maka dia minta kepada Allah berikan nikmat itu di akhirat. Faqala Allahu wa izzati wa jalali. Ini dia. Maka Allah mengatakan, demi kemuliaanku dan keagunganku, la aj'alu salihah zurriyatin min khalaqtu biyadi. Aku tidak menjadikan salihah zurriyatin min man khalaqtu biyadi. Kemaslahatan keturunan orang yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Kaman qultulah. Seperti siapa yang aku katakan kepadanya, kun, makan. Maka jadilah, maka jadilah dia. Aku katakan kun, makan. Jadilah, maka jadilah dia. Nah, artinya ketika para malaikat itu meminta kepada Allah agar diberikan nikmat itu di akhirat, karena di dunia kan mereka tak dapat. Yang dapat nikmat itu hanya manusia saja. Mereka minta kepada Allah, berikan kami nikmat itu di akhirat kelak. Nah, apa kata Allah? Nah, demi kemuliaan dan keagunganku, aku tidak menciptakan kebaikan kepada keturunan makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Taman qultulah kun fayakun. Artinya sudah memang menjadi ketetapan Allah. Malaikat itu tidak diberi nikmat ketika di dunia ini. Nah, Allah sudah menetapkan kun fayakun. Aku katakan jadilah nikmat itu untuk manusia, ya jadi. Tapi sudah menjadi ketetapan Allah, malaikat tidak diberi nikmat seperti nikmat manusia. Nah, berarti memang sudah takdirnya begitu. Manusia diberikan nikmat dunia, malaikat tidak. Memang sudah takdirnya. Nah, wa hadzal hadis mursalun min hadzal wajh wa qad ruwiya min wajhin akhar muttasila. Ini Ibnu Katsir hanya menyebutkan bagaimana kualitas hadisnya. Hadis ini sebetulnya mursal dari jalur ini. Karena Zaid bin Aslam itu dia bukan seorang sahabat. Dia tidak terima dari Nabi secara langsung, tapi dia terima dari yang lain yang menerima dari Nabi. Lalu tidak dia sebutkan siapa sahabat yang menerima dari Nabi, maka dia dinilai sebagai hadis mursal. Hadis mursal itu hadis yang terputus sanadnya pada tingkat sahabat. Itu yang hadis mursal. Nah, sehingga dikatakan mursal sahabi namanya. Itulah status hadis. Cuman oleh Ibnu Katsir, suatu hadis walaupun dia dari sisi sanad adalah mursal, tapi boleh dijadikan sebagai penafsir ayat Al-Quran. Hanya sekedar penafsir atau memperjelas makna ayat Al-Quran. Tapi yang dipegang tetap ayat Al-Qurannya. Itu boleh. Nah, baik. Kalau bisa dicatat hadis itu, hadis mursal dari Zaid bin Aslam. Menunjukkan betapa sudah menjadi ketetapan Allah. Memang Allah memuliakan manusia, malaikat tidak. Ketika malaikat minta kepada Allah, nah itu sudah begitulah ketetapan Allah. Nah, gitu ya. Baik, itu berarti hadis ayat yang keberapa itu? Ayat yang ke-70. 70. Ada kalimat yang lain yang belum ditafsirkan? Ada. Ya, silakan. Faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami lebihkan mereka atau manusia di atas kebanyakan dari makhluk lainnya yang kami ciptakan itu dengan kelebihan yang sempurna. Ya. Ada dua pendapat yang dikemukakan oleh Wahab Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Yang pertama, dia mengatakan maksud ayat ini itu kami melebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan, namun tidak termasuk para malaikat. Ini menurut dia. Boleh. Nah. Tapi sebutkan menurut dalam tafsir Al-Munir. Nah, sebutkan itu.
Sedangkan pendapat yang kedua, ia mengatakan manusia lebih utama daripada makhluk hidup lainnya, juga lebih utama dari semua jenis makhluk, sehingga ia mengatakan ayat ini dapat dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan keutamaan jenis manusia di atas jenis malaikat. Oke, itu pendapat Ibnu Katsir juga itu. Oh iya, Min sa'iril hawayanat wa asnafil makhluqat. Nah, Allah lebihkan utamakan mereka dari kebanyakan makhluk kami dari semua hewan dan segala jenis makhluk. Itu menurut Ibnu Katsir. Cuman yang penting saat menjawab harus disampaikan siapa mufassirnya. Menurut Ibnu Katsir begini. Kalau ada sahabat atau tabi'in yang mengatakan menurut si Mujahid namanya begini. Atau kalau tidak ada menurut Al-Munir begini, tafsir Al-Munir. Nah, itu yang penting. Yang penting setiap yang kita jadikan sebagai penafsir itu ada sandaran ilmiahnya. Nah, itu yang paling penting. Begitu juga hadis, usahakan setiap menyebutkan hadis jelaskan minimal 2. Siapa perawinya dan kualitasnya. Nah, itu sempurna itu. 20 nilainya itu. Oke. Baik, ayatnya sudah selesai ditafsirkan. Sekarang, apa kira-kira persoalan kontemporer yang bisa diselesaikan dengan ayat-ayat ini? Ayat dari 66 sampai ayat yang ke-70. Seperti yang tadi ya, sebelumnya yang kita bahas mengenai mengenai tren yang sekarang lagi beredar, khususnya di kalangan para selebriti, artis ya. Mereka yang berusaha atau mengupayakan atau merubah dari ciptaan Allah tadi. Banyak yang merubah fisik, khususnya wajah dan lain-lainnya. Juga perbuatan menyimpang tadi, Iya. Yang bukan hanya operasi plastik tapi operasi kelamin. Operasi kelamin ya. Operasi kelamin. Yang terpenting dari persoalan yang kita angkat itu apa solusi dari ayat ini? Nah, itu yang paling penting. Kalau ingin mengangkat isu artis yang banyak melakukan operasi plastik, nah kemudian ada yang operasi kelamin, apa solusinya dari ayat ini? Itu perlu dicari. Solusinya itu ya telah Allah jadikan manusia itu sudah sebaik-baiknya ciptaan, gitu, Sat. Nah, jadi, itu yang belum nampak, belum sinkron jadinya. Iya. Atau kalau ada isu yang lain, isu yang terkait dengan laut dan daratan. Selat Hormuz, Ustaz. Selat Hormuz. Gimana kira-kira, Ridho? Sekarang. Ini kan kalau kita kaitkan dengan rezeki, Ustaz. Selat Hormuz itu kan bagian daripada tempat jalur di mana berjalannya roda ekonomi. Karena di sana itu kan gimana ya, Ustaz? Seperti itu kira-kira, iya. Ustaz. Karena jalur perdagangan minyak di situ. Iya. Dan ekonomi itu sangat tergantung kepada BBM, bahan bakar. Nah, kalau seandainya Selat Hormuz ditutup habis, maka bangsa kita pun itu tidak akan mendapatkan minyak yang cukup. Karena kebutuhan minyak di negara kita ini itu lebih kurang per harinya 1.500 barel per hari. 1.500.000 ya? 1.500.000 barel per hari untuk seluruh Indonesia.
Sementara negara kita hanya mampu memproduksi sekitar 500 kurang, antara 400 sampai 500 barel per hari. Kebutuhan kita 1.500. Ini Ustaz cerita langsung dari anggota DPR kemarin, Dr. Sarulaidi. Kebetulan memang teman dekat Ustadz itu. Jadi dia cerita begitu. Nah, kalau seandainya perang Iran ini berlangsung lama, lalu Iran menutup habis Selat Hormuz itu dan tidak membenarkan kapal kita lewat di situ, itu luar biasa nanti kesulitannya. Maka siap-siaplah tanam singkong, di belakang rumah tanam, ya, karena bisa nanti ya mau cari berasnya mau cari kemana? Berasnya diproduksi oleh ditanam oleh orang Sumbar, mereka tak bisa antar ke sini. Kita ke sana juga tak bisa, tak ada minyak. Kita siap-siap menanam singkong, katanya begitu. Apa sebab? Karena kebutuhan perharinya 1.500.000, kita hanya bisa produksi paling banyak 500 per hari. Nah, begitu minimnya. Nah, jadi bagaimana cara mengkaitkan dengan ayat ini? Wa iza massakumud durru fil bahri. Kemudian ayat yang lain minimal satu lah, atau walaqad karramna bani adama wa habalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Nah, kira-kira bagaimana, apa solusi dari krisis di Selat Hormuz yang diciptakan oleh Iran itu? Maka pentingnya menjaga, mensyukuri nikmat agar menjauhi keserakahan, Ustaz. Karena awal mula terjadinya peperangan itu kan disebabkan karena ingin mengeruk hasil minyak orang. kayak Amerika itu kan ingin mengambil minyak. Jadi Ya, dari itu, keserakahan, karena di sini mungkin ada nikmat Allah yang mereka kufuri, Ustaz. Iya, boleh juga itu. Ya. Jadi sudah ibaratnya menjadi rahasia umum. Ketika Amerika itu memasuki atau intervensi kepada negara lain, pasti ada udang di balik batu di situ. Tak mungkin tak ada. Untuk apa berkorban, mengorbankan begitu banyak kekayaan negaranya, dan tentaranya begitu banyak yang mati, kalau bukan ada udang di balik batu. Salah satunya itu. Karena kekayaan yang dimiliki Iran itu sangat luar biasa. Nah, maka mereka juga ingin ikut andil menguasainya. Nah, jadi apa solusinya? Ya, solusinya menghilangkan keserakahan. Ini semuanya berawal dari keserakahan orang-orang Yahudi. Nah, diawali dengan mereka serakah menguasai Palestina, menduduki negeri mereka, bahkan mengusir mereka. Nah, kemudian muncul konflik keterlibatan Iran dalam membela Palestina, terjadilah perang sekarang. Nah, kalau seandainya tidak ada keserakahan, perang tidak akan terjadi. Itu boleh juga, tergantung hakim dan menilai nanti. Cuman kalau ada yang lebih dekat dengan teks ayat-ayat ini, itu lebih bagus. Cuman kita belum nampak ini. Karena yang diminta itu bagaimana korelasi persoalan kontemporer. Ya, sekarang yang di depan mata kita ya perang Iran. Nah, bolehlah kira-kira. Baik, kalau dari segi kisi-kisi, korelasi konteks kekinian sudah, tinggal lagi wawasan ya, wawasan yang tadi ya, wawasan politik, politik internasional, itu bisa dimasukkan ke situ. Tinggal lagi ad-durus al-mustafa dan minhazil ayah. Silakan Rafika. Yes, Dari ayat 66. Ya. Pelajaran yang bisa diambil dari beberapa ayat ini, yang pertama dari ayat 66, Allah menunjukkan kemahakuasaannya dengan memberikan banyak keutamaan dan nikmat kepada manusia, baik dalam hal rezeki maupun kehidupan. Ambil 166, 1
ad-durus. Apa ad-durusnya? Allah berkuasa menjadikan kapal berlayar di lautan sebagai peluang untuk mencari rezeki bagi manusia. Allah berkuasa untuk melayarkan kapal-kapal di lautan supaya memberikan peluang kepada manusia untuk mencari karunia-Nya. Nah, lanjut ayat berikutnya. Ya. Ayat berikutnya Allah menunjukkan sifat orang musyrik. Ya. Musyrik itu ketika mereka berada dalam kesulitan, mereka memohon kepada Allah untuk diberikan pertolongan. Tetapi ketika mereka sudah ditolong, mereka malah berpaling dari Allah. Oke, sudah jelas? Bisa itu. Cuman tambah, mereka kalau dalam kesulitan di lautan, mereka meminta pertolongan kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlasnya tidak lagi menyekutukan Allah. Nah, itu menjadi poinnya. Murni kepada Allah saja. Tapi kalau sudah selamat, mereka menyekutukan Allah lagi. Nah, itu. Kemudian ayat berikutnya, apalagi ayat durus? Ke 68 dan 69 sama ya, Sat, intinya. 68, 69 boleh. Intinya Allah menegaskan bahwa keberpalingan mereka itu tidak semata-mata mereka selamat daripada azab Allah, daripada peringatannya. Bisa. Yang lebih dekat yang menjadi ad-durusnya di sini, bahwa dimanapun mereka berada tidak akan pernah selamat kecuali Allah menyelamatkan. Bahaya bisa dari laut, bisa dari darat, bagi Allah semuanya sama. Jadi hanya perasaan saja mereka merasa selamat ketika sudah selamat dari bahaya laut, padahal di darat juga sama, bagi Allah sama. Kalau Allah mendatangkan ad-dur itu sama. Jadi intinya bahaya yang Allah datangkan di laut di darat itu adalah sama. Nah, itu. Kemudian ayat berikutnya ad-durusnya. Di antara nikmat yang telah Allah berikan kepada Bani Adam yaitu memuliakan mereka dari segi fisik dan non fisik, kemudian menyelamatkan mereka dari laut dan darat, kemudian memberikan mereka rezeki berupa rezeki yang baik dan melebihkan mereka atas kebanyakan makhluk dengan kelebihan yang sempurna. Nah, boleh. Cuman kalau bahasa ringkasnya begini, Allah muliakan anak Adam ini dengan kesempurnaan ciptaannya. Nah, itu yang namanya durus itu tidak usah berpanjang-panjang, tapi yang penting inti pokoknya jelas. Dan memang ad-durus itu juga nilainya hanya setengah dibandingkan dengan nilai yang lain. Nah, itu. Jadi Allah muliakan anak Adam dengan menyempurnakan ciptaannya. Kalau mau ditambah, dia ada akal, ada hati, ada syahwat, ada fisik. Nah, itu bukti kemuliaannya dengan diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Nah, itu kira-kira. Baik, barangkali sudah cukup untuk sampai ayat yang ke-70. Nah, begitulah Bu Siti keadaannya. Memang butuh waktu yang panjang ini. Iya, Pak. Karena tafsir itu kan ibarat lautan luas yang sulit untuk dijangkau tepinya. Makanya yang nama tafsir itu semakin dikaji semakin terasa tak ada ilmu kita. Iya. Dulu ada saya ingat terus itu Kepala Kanwil Departemen Agama Sumatera Barat waktu itu Pak Fauzan. Dia bilang, dulu dia dosen, dia pindah ke Kanwil. Jadi kepada mahasiswa, kalau antum cari judul skripsi, kalau bidang tafsir itu sebanyak pasir di pantai.
tinggal ngambil satu saja. Begitu banyak luasnya Al-Quran tak akan pernah selesai. Semakin dikaji akan terasa haus, semakin tak akan terasa. Maka harus kita ikat dengan dawabit atau indikator-indikator itu. Jadi indikator nilai yang 920 itu yang kita lalui sekarang itu. Jadi sekarang ini memang dituntut kesungguhan, rapika, dan ridho. Nah, kalau dari TC tidak mungkin. Cuman di luar TC sempatkan, luangkan betul-betul waktu untuk melanjutkan, mempelajari sesuai dengan kisi-kisi yang saya berikan. Jadi kalau dalam TC berikutnya tinggal lagi, kalau sudah dibuat daftar-daftar, seperti yang saya sampaikan itu, ini hadis pendukung, ini mufasirnya. Kalau sudah cocok, lanjut. Jadi lebih cepat kita. Nah itu. Ya, tapi targetkan 2 minggu sebelum MTQ dimulai, itu sudah selesai juz yang 15. Jadi 2 minggu itu full, siang malam full untuk murojaah dan memperdalam dan menghafal masuk hadis-hadis dan mufasirnya dari rangkuman yang antum buat berdua. Nah itu. Oke, barangkali demikian Bu Siti, saya kembalikan. Ya. Baiklah, terima kasih banyak Pak Ustadz sudah bersama kita semuanya, baik peserta maupun kami sebagai pendamping koordinator. Terima kasih sekali lagi atas ilmu-ilmu yang sudah disalurkan. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan, terutama para peserta, bisa lebih mengembangkan sayap untuk terus berusaha sesuai dengan arahan-arahan yang sudah diberikan oleh Pak Ustadz. Karena saya menilai dari sebagai official tafsir kemarin Pak Ustadz, ini bidang tafsir ini merupakan bidang yang komplit sekali yang harus dikuasai oleh peserta. Ya. Jadi bukan hanya rojaahnya ya, bukan hanya hafalannya, bukan hanya bahasa Arabnya. Iya, betul. Juga mampu peserta ini menghubungkan ayat yang satu dengan yang lain, harus mampu juga mengetahui asbabun nuzulnya, ya, mampu juga mengambil intisari atau menyimpulkan ayat-ayat itu ya, lengkap. Jadi saya pernah bicara dengan teman yang sama-sama official. Sebenarnya MTQ ini untuk tafsir ini harus lebih besar hadiahnya untuk juara 1 ini. Betul itu, Bu. Iya kan, Pak? Dan saya menilai hanya manusia yang cerdas lah yang bisa menguasai tafsir ini. Masya Allah, luar biasa ya. Para peserta luar biasa. Terutama pembimbingnya ini ya. Luar biasa sekali ilmunya, wawasannya. Ya, Ibu merasa selama mengikuti bidang tafsir ini terasa nggak punya apa-apa, Nak? Ya. Sama Bu. Jauh dibandingkan dari kalian. Kalian sudah luar biasa. Saya ingin sekali ya melihat kemampuan Pak Ustadz ini untuk menggali mendapatkan kandungan Al-Quran segitu luasnya ya. Mudah-mudahan nanti peserta ya sedikit demi sedikit bisa menimba ilmu dan mengikut jejaknya Pak Ustadz ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sama-sama belajar cuman Bu. Sama-sama belajar. Itulah sesuai dengan yang Pak Ustadz sampaikan tadi, semakin digali ilmu Al-Quran ini semakin merasa kekurangan. Ya Pak Ustadz. Betul. Semakin merasa kita nggak punya apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Luar biasa sekali, mudah-mudahan Allah ridho dengan kegiatan kita ini ya. Dan berkah nanti insya Allah sampai ke jannah terutama. Amin. Kemudian peserta, mungkin Ibu sebagai pendengar setia ini. Ya, Ibu. Juga kebagian nanti kebaikannya. Baiklah Pak Ustadz, sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kebersamaannya di tengah-tengah kesibukan Pak Ustadz bisa ya mendampingi kami ini, terutama
peserta ini. Mudah-mudahan nanti harapan Ketua LPTQ tadi bisa disempatkan ya Pak Ustadz ya sampai Insyaallah kita coba kondisikan nanti. Cuman iya, ini memang betul-betul berharap kepada Rapika dengan Ridho ini kerja keras ya ini. betul. Harus mengembangkan sayap berusaha maksimal nak. Betul. Kita trik-triknya kisi-kisinya udah diberikan oleh Pak Ustadz, kita tinggal kembangkan itu ya sayang ya biar lebih mapan. Itu kalau Ibu bayangkan kalau memang sistemnya dengan menggunakan tabel itu lebih mudah diingat ya. Lebih mudah. Nah, karena kita yang nulis sendiri, kita yang menentukan nadisnya, nah, Betul. kita yang sudah paham, Iya. nah, itu lebih mudah. Mungkin nanti kalau udah selesai bisa dibukukan loh nak. Iya. Bisa dibukukan sebagai panduan juga para peserta tafsir yang lain ya. Iya. Baiklah, karena waktu juga makin larut, Ibu sebagai pembawa acara mengucapkan ribuan terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas kesilapannya. Maka kegiatan malam ini kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.